Bayangkan Anda berusia 5 tahun. Alih-alih bermain, belajar, atau menikmati masa kanak-kanak, Anda bekerja selama 10 jam sehari di sebuah tungku pembakaran kapur. Di bawah terik matahari, menghirup debu dan panas ekstrim. Di Bangladesh, ini bukan imajinasi, melainkan kenyataan bagi sekitar 4,7 juta anak berusia 5 hingga 14 tahun. Mereka bekerja dengan bahan kimia berbahaya di pabrik tekstil, menahan panas luar biasa di tungku kapur, atau terjebak sebagai pekerja rumah tangga tanpa perlindungan dan rentan terhadap eksploitasi. Banyak dari mereka bekerja lebih lama daripada orang dewasa, seringkali lebih dari 10 jam sehari. Dan jika dibayar, upahnya bahkan tidak mencapai setengah dari upah orang dewasa. Kondisi ini bukan semata hasil pilihan pribadi, melainkan akibat kemiskinan ekstrim yang memaksa keluarga mengambil keputusan sulit dalam sebuah sistem yang harusnya melindungi, tetapi justru mengeksploitasi mereka yang paling lemah. Anak-anak ini seharusnya berada di sekolah, mempelajari keterampilan yang dapat memutus rantai kemiskinan. Namun sebaliknya, mereka terjebak dalam pekerjaan yang merusak kesehatan, menghambat pertumbuhan dan menanamkan keyakinan bahwa kemiskinan akan melekat sepanjang hidup mereka. Tarik nafas dalam-dalam, lalu bayangkan melakukannya di Bangladesh, negara yang secara konsisten termasuk yang terburuk dalam kualitas udara. Dhaka, ibu kotanya, sering masuk peringkat kota paling tercemar dan terpanas di dunia, dengan jutaan kendaraan tua beremisi tinggi, limbah industri kimia, pembakaran sampah dan biomasa, serta debu konstruksi yang bercampur membentuk udara beracun. Pada musim dingin, kota ini tertutup kabut tebal hingga tanaman dan bangunan nyaris tak terlihat. Dan setiap tahun lebih dari 150.000 kematian dini dikaitkan dengan polusi udara melalui penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, dan infeksi paru-paru. Di tengah kondisi ini, jutaan orang harus melakukan perjalanan harian dengan bus dan truk tua yang tidak terawat, dipenuhi penumpang jauh melebihi kapasitas, hingga orang-orang bergelantungan di sisi kendaraan, duduk di atap, dan berpegangan pada apapun yang tersedia hanya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini bukan sekedar cerita tentang pekerja anak atau polusi udara, melainkan gambaran kehidupan yang dipaksa bertahan dalam sistem yang hampir tidak memberi pilihan. Jika Anda mengira industri tekstil adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia, maka Anda perlu mengetahui apa yang terjadi di Chittagong, Bangladesh, rumah bagi kuburan kapal terbesar di dunia. Di tempat ini, kapal kargo raksasa dan tanker minyak tua dihancurkan satu persatu. Namun yang mengejutkan, sebagian besar proses pembongkaran dilakukan secara manual. Para pekerja, tanpa perlindungan keselamatan yang memadai, membongkar kapal-kapal baja raksasa hanya dengan palu, api las, dan alat-alat sederhana lainnya. Setiap hari, mereka berhadapan dengan logam berat, limbah beracun, hingga material radioaktif, seringkali tanpa mengetahui apa sebenarnya bahan yang sedang mereka tangani atau seberapa berbahaya dampaknya. Kapal-kapal yang dirancang untuk bertahan dari badai terburuk di lautan kini dihancurkan oleh tangan manusia. Sebagian besar pekerja berasal dari daerah pedesaan, tertarik oleh janji pekerjaan. Namun kenyataannya sangat kejam. Upah rendah, jam kerja yang panjang, dan tidak adanya hak-hak buruh adalah hal yang umum. Cedera serius terjadi hampir setiap hari, mulai dari gangguan pernafasan, luka bakar kimia, hingga luka akibat logam panas. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para pekerja, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat besar. Zat-zat beracun mencemari laut dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan untuk bertahan hidup. Namun, Chittagong bukanlah satu-satunya gambaran dari realitas kelam ini. Jauh di dalam kota-kota Bangladesh, ada pekerjaan lain yang tak kalah berbahaya dan nyaris tak terlihat. Pembersihan saluran pembuangan dengan tangan. Para pekerja ini dikenal sebagai pemulung manual. Tanpa alat pelindung apapun, mereka masuk ke dalam lubang got dan saluran pembuangan, bekerja dalam kegelapan total, dikelilingi limbah manusia, gas beracun, dan penyakit mematikan. Peralatan mereka sangat sederhana, ember, sekop, dan tangan kosong. Setiap saat, mereka berisiko mati lemas akibat gas metana, tenggelam di selokan, atau terkena infeksi serius. Meski pekerjaan ini sangat penting untuk menjaga kota seperti Dhaka tetap berfungsi, mereka hanya dibayar beberapa dolar per hari. Yang paling menyedihkan, praktik ini terus berlangsung karena kurangnya modernisasi infrastruktur dan kemauan politik. Sementara di negara lain pekerjaan ini dilakukan dengan mesin dan protokol keselamatan ketat, para pekerja ini mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari demi menjaga kota tetap berjalan. Inilah wajah lain dari pembangunan, di mana kemajuan dibayar dengan nyawa manusia yang tak terlihat.
Jika Anda diberi tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi kerja para pekerja paling rentan di Bangladesh, apa yang akan Anda lakukan pertama kali? Apakah Anda akan menyediakan peralatan keselamatan untuk melindungi mereka, atau menggantikan tenaga manusia dengan mesin modern? Bayangkan pilihan itu seolah Anda berusia 5 tahun. Bangladesh termasuk salah satu negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Dan Dhaka, ibu kotanya, secara rutin masuk daftar kota paling tercemar di bumi. Jutaan kendaraan tua, emisi industri tak terkendali, pembakaran limbah dan biomasa, serta debu dari konstruksi bercampur menjadi udara yang lebih menyerupai racun daripada oksigen. Pada musim dingin, kabut polusi begitu tebal hingga tanaman dan gedung nyaris tak terlihat. Setiap tahun, polusi ini menyebabkan lebih dari 150.000 kematian dini akibat asma, bronkitis, dan infeksi paru-paru. Perjalanan harian pun menjadi ujian tersendiri. Lebih dari 170 juta orang harus naik bus dan truk berusia puluhan tahun, dipenuhi penumpang jauh melampaui kapasitas. Mereka tidak hanya berdiri, tetapi bergantung di sisi kendaraan, duduk di atap, berpegangan pada apapun yang tersedia, hanya untuk bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Inilah kenyataan yang jarang terlihat. Pekerjaan yang membahayakan nyawa, anak-anak yang kehilangan masa kecil, udara yang meracuni tubuh, dan transportasi yang menguji batas manusia. Semua ini terjadi di dunia yang tampak jauh dari perhatian, namun realitasnya adalah perjuangan harian untuk bertahan hidup. Cobalah menempuh perjalanan di Dhaka. Bahkan jarak sejauh 3 mil di ibu kota Bangladesh ini terkadang dapat memakan waktu lebih dari 2 jam, terutama saat lalu lintas mencapai puncaknya. Kemacetan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Becak, kendaraan sederhana yang digerakkan dengan tenaga kayu dan memiliki kompartemen penumpang kecil, masih menjadi sarana transportasi utama. Para pengemudinya seringkali bertubuh kurus dan lelah, namun mereka tetap mengayuh di bawah terik matahari, membawa penumpang menempuh jarak jauh. Upah yang mereka terima diperoleh dengan susah payah, dan bagi banyak dari mereka, inilah satu-satunya sumber penghidupan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kondisi sistem kereta api. Pada jam-jam sibuk, kereta-kereta dipadati penumpang hingga melampaui kapasitas. Orang-orang tidak hanya berdiri di dalam gerbong, tetapi juga memenuhi setiap sudut kereta, duduk di atap, bergelantungan di jendela, dan berpegangan pada apapun yang tersedia demi bisa mencapai tujuan mereka. Namun kehidupan di Bangladesh tidak hanya tentang kemacetan dan kepadatan. Di daerah-daerah terpencil terdapat komunitas adat yang dikenal sebagai suku Garo, juga disebut Goloka, yang menjalankan praktik budaya yang mungkin mengejutkan banyak orang. Salah satunya adalah tradisi berbagi suami, di mana seorang perempuan dapat berbagi pasangannya dengan saudara perempuan atau kerabat perempuan dekat. Praktik ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perempuan, terutama mereka yang berisiko tidak menikah, tetap memiliki kesempatan membangun keluarga dan memiliki anak. Masyarakat ini bersifat matrilineal, dengan garis keturunan, warisan, dan kepemimpinan yang diturunkan melalui perempuan, menjadikan peran perempuan sangat sentral dalam kehidupan sosial. Selain berakar pada tradisi, praktik ini juga memiliki fungsi praktis. Dalam komunitas di mana jumlah laki-laki berkurang akibat kondisi kerja yang berbahaya atau migrasi demi pekerjaan, berbagi suami memastikan tidak ada perempuan yang ditinggalkan tanpa dukungan atau kehilangan kemampuan untuk merawat anak-anaknya. Hal ini menjadi faktor penting bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Namun di luar komunitas-komunitas ini, ketidaksetaraan gender di Bangladesh tetap menjadi persoalan serius. Meskipun ada kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, tingkat ketimpangan masih sangat tinggi, hingga sulit dibayangkan oleh masyarakat di negara maju. Sekitar 55% anak perempuan di Bangladesh menikah sebelum usia 18 tahun, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi di dunia. Sistem hukum turut melanggengkan ketidaksetaraan ini. Dalam hukum waris berbasis syariat Islam, laki-laki menerima bagian 2 kali lebih besar dibanding perempuan, membuat banyak perempuan tetap bergantung secara finansial sepanjang hidup mereka. Bahkan ketika perempuan bekerja, norma budaya di banyak daerah, terutama di pedesaan, masih membatasi kemandirian dan akses mereka terhadap pendidikan tinggi. Di tengah tekanan sosial yang kuat ini, kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah serius yang terus menghantui kehidupan banyak perempuan. Namun dalam kasus-kasus seperti ini, para korban seringkali dicegah untuk melaporkan apa yang mereka alami. Stigma sosial jauh lebih kuat daripada dukungan yang tersedia. Banyak orang memilih menanggung penderitaan mereka dalam diam, karena takut berbicara akan membuat mereka dikucilkan, dipisahkan dari keluarga, bahkan ditolak oleh komunitasnya sendiri. Dalam masyarakat Bangladesh, pernikahan yang diatur masih didominasi oleh kepentingan keluarga dan tekanan sosial, di mana perasaan pribadi dan kehendak individu seringkali dianggap tidak penting. Secara hukum,
Persetujuan kedua mempelai memang diperlukan, tetapi dalam praktiknya, tekanan keluarga dan norma sosial begitu besar, sehingga menolak atau bersuara bukanlah pilihan yang realistis, terutama bagi perempuan. Dalam proses pemilihan pasangan, status ekonomi, tingkat pendidikan, reputasi keluarga, dan koneksi sosial lebih diutamakan daripada emosi, kecocokan, atau ketertarikan pribadi. Pernikahan kerap disusun layaknya sebuah transaksi bisnis, di mana keluarga mempelai perempuan sering dibebani tuntutan mahar dalam jumlah besar, meskipun praktik ini secara hukum dilarang. Bagi banyak anak muda, sistem ini berarti masa depan mereka sepenuhnya ditentukan oleh orang lain. Akses terhadap pendidikan, peluang karir, dan ruang untuk pengembangan diri menjadi tertutup karena peran mereka telah ditetapkan sejak awal sebagai istri dan ibu, terlepas dari keinginan, bakat, atau potensi yang mereka miliki. Memasuki pernikahan tanpa pilihan dan tanpa ikatan emosional meninggalkan dampak mental yang mendalam, karena hubungan tersebut dibangun atas dasar paksaan, bukan kemitraan, kehidupan banyak perempuan. Yang membuat situasi ini semakin rumit adalah kenyataan bahwa praktik tersebut sering dibenarkan atas nama kehormatan keluarga dan pelestarian budaya. Namun pada dasarnya, ini adalah sistem yang menempatkan citra sosial di atas kebahagiaan dan hak individu. Sejak usia muda, generasi berikutnya diajarkan bahwa keinginan pribadi tidak penting, menciptakan siklus tekanan yang terus diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Kontradiksi serupa juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari di Dhaka. Bayangkan sebuah pemandangan di tengah kemacetan yang kacau, ketika bus-bus membunyikan klakson tanpa henti, becak saling menyelip, dan jutaan orang berusaha mencapai tujuan mereka. Di tengah semua itu, seekor sapi berbaring tenang di tengah jalan. Lalu lintas berhenti, bus menunggu, becak menghindar. Tidak ada yang berani memindahkan hewan tersebut. Di Bangladesh, sapi dianggap suci, sebuah keyakinan yang melampaui fungsi praktis transportasi perkotaan. Ini adalah paradoks yang jarang ditemukan di tempat lain di dunia. Sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim, di mana konsumsi daging sapi diterima secara agama, namun sapi tetap dilindungi karena pengaruh kuat minoritas Hindu yang signifikan. Kepercayaan ini telah menyatu dalam tatanan budaya dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi kepekaan Barat, mungkin hal yang paling mengejutkan adalah praktik keagamaan yang berkaitan dengan kotoran sapi. Dalam beberapa tradisi Hindu, air kencing dan kotoran sapi dianggap suci, serta memiliki sifat ilahi. Zat-zat ini diyakini membawa berkah, membersihkan dosa, dan bahkan menyembuhkan penyakit. Pada festival-festival tertentu, para umat membawa persembahan makanan segar dan melakukan ritual mandi dengan air kencing sapi sebagai bentuk pemurnian spiritual. Di beberapa desa, seluruh komunitas turut serta. Pria, perempuan, dan anak-anak melumuri tubuh mereka dengan lumpur yang dicampur urin sapi, dilandasi himan yang mendalam. Bagi orang luar, praktik ini mungkin sulit dipahami, bahkan terasa ekstrim. Namun bagi mereka yang menjalankannya, ritual tersebut merupakan momen penting yang memperkuat hubungan spiritual dan identitas budaya. Ketika keputusasaan dan keterbatasan peluang bertemu, kejahatan lebih sering muncul, terutama di kota-kota padat penduduk. Di pusat-pusat urban seperti Dhaka, Chittagong, dan Khulna, terbentuk ekosistem sosial yang kompleks, sebuah sistem yang memengaruhi semua orang, baik pengusaha kaya maupun pedagang kaki lima yang berjuang mencari nafkah secara jujur. Kejahatan di sini tidak hanya berupa tindakan kekerasan atau pencurian sesekali, melainkan telah menjadi persoalan sistemik yang meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Di Dhaka, penjambretan di pasar yang ramai dan pencurian kecil-kecilan begitu umum, hingga penjual dan pembeli sama-sama mengembangkan cara-cara cerdas untuk melindungi diri. Di terminal bus yang padat, geng-geng terorganisir dengan sengaja menciptakan kekacauan untuk mengalihkan perhatian para pelancong sebelum melancarkan aksinya. Transportasi umum menjadi ruang yang sangat rentan. Kepadatan penumpang di bus dan becak menciptakan kondisi ideal bagi para pencuri yang bekerja secara berkelompok. Penumpang yang terjebak di ruang sempit seringkali tidak mampu bereaksi atau melarikan diri. Situasi ini semakin rumit oleh rendahnya tingkat pelaporan kejahatan. Banyak orang tidak percaya pada efektivitas penegakan hukum dan meyakini bahwa melaporkan kejahatan justru akan menimbulkan lebih banyak masalah. Akibatnya, pencurian dan perampasan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan perkotaan, sebuah risiko yang harus diterima. Dampak sesungguhnya dari kondisi ini bukan hanya kehilangan barang, melainkan hilangnya rasa aman dan ketenangan batin. Warga hidup dalam kewaspadaan terus-menerus, selalu berhati-hati di ruang publik, seolah keamanan adalah sebuah kemewahan, bukan hak dasar. Di tengah semua itu, kehidupan tetap bergerak mengikuti alur alamnya. Pasar-pasar terapung di daerah sungai Bangladesh menunjukkan kecerdikan geografis manusia, ruang ekonomi yang lahir dari air, tempat perdagangan, budaya dan ketahanan hidup bertemu, mengingatkan bahwa di balik kesulitan dan kekacauan, masyarakat tetap menemukan cara untuk bertahan dan beradaptasi. Pasar terapung di Bangladesh adalah contoh nyata adaptasi manusia, sekaligus bukti bagaimana masyarakat bertahan hidup ketika infrastruktur darat tradisional gagal atau tidak pernah ada.
Pasar-pasar ini berfungsi layaknya kota terapung, tempat para pedagang mulai berjualan bahkan sebelum fajar. Perahu-perahu kecil dan besar membawa buah-buahan, sayuran, ikan segar, serta berbagai kebutuhan rumah tangga. Para pembeli datang dengan perahu kecil atau dari tepian sungai, menavigasi jalur sempit di antara perahu-perahu yang berdesakan. Dinamika perdagangan yang tercipta tampak indah sekaligus kacau. Sebuah sistem kompleks yang menghubungkan komunitas-komunitas di wilayah yang tidak memiliki jalur darat atau di mana jalur darat mustahil dibangun dan dipelihara. Pasar terapung bukanlah sekedar objek wisata. Bagi banyak komunitas, pasar ini adalah jalur kehidupan. Petani dan nelayan yang tinggal di daerah terpencil sepenuhnya bergantung pada pasar untuk menjual hasil panen dan tangkapan mereka, serta membeli kebutuhan pokok. Bagi sebagian keluarga, pasar terapung adalah satu-satunya cara untuk terhubung dengan perekonomian yang lebih luas. Banyak pedagang bahkan tinggal di perahu mereka, menjadikan pasar bukan hanya ruang komersial, tetapi juga lingkungan hidup. Anak-anak tumbuh besar di atas air, belajar berenang sebelum belajar berjalan, dan mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka bertahan di dunia di mana air adalah jalan sekaligus rumah. Namun, keberlangsungan pasar-pasar ini kini menghadapi ancaman serius. Pencemaran sungai, perubahan iklim, dan banjir yang semakin sering serta semakin parah telah mengganggu aktivitas perdagangan dan menghancurkan mata pencaharian. Banyak pasar tradisional menghilang karena sungai-sungai telah tercemar sedemikian rupa sehingga tidak lagi mampu mendukung kehidupan. Komunitas yang selama berabad-abad bergantung pada sungai, kini terpaksa meninggalkannya. Sungai-sungai di Bangladesh dulunya merupakan fondasi peradaban, pembuluh nadi yang membawa air tawar, tanah subur, jalur transportasi, serta sumber pangan. Kini, banyak di antaranya berubah menjadi saluran pembuangan beracun yang justru mengancam masyarakat yang dahulu mereka dukung. Perubahan ini berada di jantung salah satu bencana lingkungan paling parah di kawasan tersebut. Bayangkan sungai-sungai yang airnya berubah hitam pekat, permukaannya tertutup busa limbah industri, dan udara di sekitarnya dipenuhi bau bahan kimia menyengat hingga orang-orang menutup wajah mereka saat melintas. Ikan-ikan yang dahulu berjumlah jutaan dan menjadi sumber pangan keluarga telah lenyap, dan air yang tersisa begitu tercemar sehingga menyentuhnya dapat menyebabkan iritasi kulit dan infeksi. Kerusakan ini tidak terjadi dalam semalam. Selama puluhan tahun, pabrik-pabrik memperlakukan sungai sebagai sistem pembuangan limbah, melepaskan zat kimia, pewarna tekstil, dan limbah industri langsung ke aliran air tanpa pengolahan. Sungai yang dulu memberi kehidupan kini menjadi simbol dari harga mahal yang harus dibayar ketika pembangunan berlangsung tanpa perlindungan lingkungan. Kota dan desa di Bangladesh sama-sama telah menjadikan sungai sebagai saluran terbuka untuk limbah dan sampah manusia. Dampak dari praktek ini terbukti menghancurkan. Komunitas yang selama berabad-abad menggantungkan hidup pada sungai melalui kegiatan memancing, kini kehilangan mata pencaharian mereka. Keluarga-keluarga yang telah tinggal di tepi sungai yang sama selama beberapa generasi, kini menganggur dan menghadapi ancaman kelaparan. Karena air yang dahulu memberi kehidupan bagi leluhur mereka, telah berubah menjadi racun yang tidak lagi mampu menopang kehidupan apapun. Banyak dari mereka terpaksa meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota-kota yang sudah padat penduduk, memperburuk persoalan perkotaan dan memutus ikatan dengan komunitas tradisional mereka. Dampak kesehatan dari kondisi ini sangat serius dan meluas. Masyarakat yang masih menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari terus-menerus terpapar bahan kimia berbahaya dan bakteri. Penyakit yang ditularkan melalui air di pemukiman bantaran sungai telah berkembang menjadi epidemi di berbagai wilayah, sementara jutaan orang masih berjuang mendapatkan akses terhadap air minum yang bersih dan aman. Mungkin yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa kerusakan lingkungan ini tidak dapat dengan mudah dipulihkan, meskipun teknologi dan sumber daya tersedia. Bahkan jika seluruh pencemaran dihentikan hari ini, dibutuhkan waktu puluhan tahun bagi sungai-sungai tersebut untuk pulih, dan banyak di antaranya mungkin tidak akan pernah kembali ke kondisi alaminya. Ekosistem telah rusak secara permanen, dan ketergantungan masyarakat terhadap sungai kini berada dalam ketidakpastian yang besar. Di tengah berbagai tantangan modern yang dihadapi negara dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa ini, adat istiadat dan norma sosial tradisional mungkin tampak tidak relevan bagi sebagian orang. Namun di Bangladesh, norma-norma tersebut sangat mengakar, dan menjadi cara bagi masyarakat untuk hidup berdampingan dalam lingkungan yang padat dan penuh tekanan. Larangan terhadap kemesraan di tempat umum, bahkan bagi pasangan suami istri, sering disalahartikan semata-mata sebagai aturan agama atau konservatisme budaya. Padahal dalam masyarakat di mana ruang pribadi hampir tidak ada dan privasi merupakan kemewahan, batasan sosial yang ketat membantu menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Aturan-aturan sosial ini ditegakkan melalui tekanan kolektif, dan diterapkan secara luas. Cara berpakaian yang sederhana bukan hanya persoalan religius atau ritual, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai komunitas dan upaya menghindari perhatian yang tidak diinginkan, terutama di lingkungan yang rentan. Bagi perempuan, pilihan pakaian dan cara berperilaku di ruang publik dapat menentukan apakah mereka dapat bergerak dengan aman dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial serta ekonomi.
Bahkan tindakan yang tampak sederhana seperti membuang sampah memiliki makna besar di Bangladesh. Negara ini telah lama bergulat dengan masalah pengelolaan limbah, dan membuang sampah sembarangan di jalanan kota bukan sekedar tindakan tidak sopan, melainkan ancaman serius bagi kesehatan publik dan lingkungan. Dampaknya dirasakan oleh semua orang, memperlihatkan bagaimana perilaku individu dapat berkontribusi pada krisis yang lebih luas. Tekanan sosial untuk mencegah kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan bagian dari upaya komunitas untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan rasa saling menghormati. Meskipun kegagalan sistemik yang dihadapi Bangladesh sangat besar, tradisi dan norma sosial ini tetap memainkan peran penting. Bagi orang luar, aturan-aturan tersebut mungkin terlihat membatasi, tetapi dalam kenyataannya, norma ini menyediakan struktur sosial yang membantu masyarakat bertahan di tengah kondisi yang kompleks dan sumber daya yang terbatas. Aturan bersama menciptakan standar perilaku yang memungkinkan komunitas hidup berdampingan secara relatif damai, bahkan di bawah tekanan ekstrim. Seringkali ketika kita melihat Bangladesh hari ini, yang tampak hanyalah deretan masalah, kemiskinan, polusi, kepadatan, dan krisis sosial, tanpa ruang untuk rasa ingin tahu atau empati terhadap penderitaan manusia di baliknya. Namun di balik angka-angka itu, terdapat lebih dari 170 juta orang yang setiap hari bangkit dan menghadapi tantangan yang bagi banyak masyarakat lain mungkin terasa menghancurkan. Mereka tetap bekerja, mencintai, dan membangun komunitas. Di satu sisi, para pekerja mempertaruhkan nyawa mereka di kuburan kapal demi penghidupan. Di sisi lain, keluarga-keluarga yang terputus dari jalur perdagangan darat menciptakan pasar terapung untuk bertahan hidup, menghubungkan komunitas yang terisolasi, dan memastikan sumber daya dapat dibagi agar semua orang memiliki kesempatan untuk bertahan. Bahkan ketika anak-anak terpaksa terlibat dalam pekerjaan berat, masyarakat terus mencari cara untuk saling menopang di tengah keterbatasan. Bangladesh memperlihatkan sisi terbaik dan terburuk dari hubungan manusia dengan alam. Ini adalah negara di mana kegagalan sistematis dan kesulitan yang tampaknya tak tertanggungkan hidup berdampingan dengan keberanian, keteguhan, dan tekad manusia untuk mencari solusi yang seolah mustahil. Realitas ini mungkin mengejutkan, bahkan mengguncang, tetapi juga mengingatkan kita bahwa di balik setiap statistik terdapat manusia bermartabat yang berjuang untuk bertahan hidup, mempertahankan harapan, dan menemukan makna dalam kondisi yang paling sulit. Lain kali Anda mengenakan pakaian yang bersih atau mengeluhkan kemacetan, ingatlah para pengemudi becak yang mengayuh berjam-jam di bawah panas ekstrim. Saat Anda menyalakan keran air bersih, ingatlah komunitas yang menyaksikan sungai-sungai mereka mati akibat pencemaran. Kisah Bangladesh pada akhirnya adalah kisah tentang terlalu banyak manusia, terlalu sedikit lahan, dan perjuangan untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang tersedia. Namun juga tentang potensi luar biasa manusia untuk beradaptasi, bertahan, dan bangkit. Apa dari kisah-kisah ini yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda mengunjungi Bangladesh atau negara lain dengan tantangan serupa? Bagikan pandangan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Dukungan Anda sangat berarti, dan kami berharap kisah ini memberi Anda sudut pandang baru tentang dunia yang kita tinggali.